0. Gini ya. Nah, dari sini terus kita masukkan nilai R3-nya. 3-nya kan R3 2 ya. 2 kali I3 udah tahu belum? I3 belum tahu, I1-nya udah tahu, min 4 itu. Nah, ini terus ditambah R3 lagi. Oh, salah, ini R2. R2 bukan? R2 ya, R2 itu 1 kan? 1. Iya, Bu. Ya, ini di sini tambah 2 kali I3 gitu ya, min VAB sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus ini ada I3, ini ada I3, maka 3 I3 Bu. 3 I3 ya. Terus ini ada min 4, ini min VAB gitu sama dengan 4. 4. Iya. Gitu ya. Nah, ini juga nanti bisa disederhanain ya. Nah, terus ini 3I3 min VAB sama dengan 4. Kalau yang ini tadi ini bisa disederhanakan juga nih. Ini kan I2 min 4 ditambah VAB sama dengan 10. Berarti ini min 4-nya bisa pindah ke sana ya? Iya, Bu. 14 ya. Ini kan. Nah, okay. Nah, sekarang kamu punya persamaan 1 dan 2. Kita mau cari apa? Kita mau cari apa? VAB. Cari VAB. Nah, cari VAB atau mau cari I1 I2? Cari I1 I2. I1 I2, I1 udah tahu, I2 dan I3. Nah, sekarang lihat nih. Ini ada I2. Ini udah ya, pindahin ya. Ini ya. Nah, ini ada ini. Gimana caranya? Eliminasi Bu. Eliminasi, tapi di sini I2, sini I3. Eliminasi VAB-nya. Eliminasi VAB-nya. Oke, kalau eliminasi VAB berarti ditambah kan? Ya enggak? Berarti iya, kan Bu. 1 tambah 2. 1 tambah 2 berarti tinggal I2 ditambah I3 I3 sama dengan 18. Nah, ini I2 ditambah 3I3 sama dengan 18. Terus habis itu? Substitusi Bu. Ini kan ada I2. Oke. I3 sama dengan di sini 5. Kan ya, ini ada I2 min I3 sama dengan 5. Ya kan? Nah, ini boleh di eliminasi lagi, boleh I2-nya disubstitusi pakai ini. Bisa kan? Ini misalkan saya buat gini, I2 min I3 sama dengan 5. Gitu kan? Maka apa? Bisa nyari I3 nggak? Ini tinggal dijumlahin kan? Bisa, Bu. Berapa? 2I3 sama dengan 2I3, 4I3. 4I3 ya, bener ya? Iya Bu. Ya Bu. Ya kan, ini kan dikurangi, ini kurangi ini. Jadi 4I3 sama dengan 23. 13. Ayo. 13 atau 23? 13. Bisa cari ya? Bisa Bu. Bisa. Paham? Paham, Bu. Gitu. Ya. Gampang ini, I3 tinggal di 13 bagi 4, nanti masuk I3 sudah ketemu, kita bisa cari I2. Gitu ya. Nah, itu cara contoh dari penyelesaian dengan cara analisis MES. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Ini tadi ya, ini tadi dari A sama B, ada suatu penghubungnya atau ada komponen yang terletak di antara MES 2 dan MES 3 tapi berupa sumber arus. Sehingga kalau kamu lihat di sini ada
Di sini kita buat VAB, di sini min VAB. Ketika kita gabungkan, ya, ketika kita ketika kita ini ya, kita gabungkan sini. Ini kan I2 tambah VAB sama dengan 14. Nah, di sini juga ada VAB. Nah, sehingga bisa saling menghilangkan. Gitu. Sama seperti yang supernode, ada yang dilewati I dari kiri ke kanan, ya. Yang ini mana tadi? Ini dari V1 ke V3, dari sini V3 ke V1 yang menyebabkan adanya supernode. Nah, di sini kalau ya dari contoh ini, contoh mana tadi? Nah, contoh ini. Kalau hal ini terjadi, maka kita bisa menyederhanakannya menjadi mesh yang besar. Artinya apa? Artinya ya, tadi kalau VAB-nya ini di sini kan ada VAB ya. Di sini ada VAB. Nah, VAB ini kalau saya substitusi dengan ini, kalau saya substitusi dengan 14 min I2, maka bisa masuk ke sini, akan menghasilkan sebuah KVL di mesh yang besar. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai supermesh. Supermesh itu terjadi ketika ada dua mesh yang di tengah-tengahnya itu atau di antaranya itu ada sumber arus. Boleh sumber arus dependent ataupun independent. Nah, ini kebetulan independent. Nah, kalau ini terjadi, maka kita tidak perlu menerapkan KVL di mesh 2 dan mesh 3, tapi kita langsung gabung dari C ke A. Jadi dari C ke A ada VCA ditambah VAD tambah VDB tambah VBC. Jadi ini kita bisa meninjaunya sebagai ini mesh 1 dan ini satu mesh besar. Paham? Paham, Bu. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, seperti ini, lihat ini sebenarnya ada berapa mesh? 1, mesh 1, mesh 2, dan mesh 3. Boleh nggak Bu saya menyelesaikannya pakai 3 mesh? Boleh. KVL di mesh 1, KVL di mesh 2, dan KVL di mesh 3. Tapi saya juga bisa menyelesaikan pakai supermesh. Supermeshnya di sini dari A B atau VAB tambah VBC tambah VCD tambah VDA, itu KVL-nya KVL besar. Dan satu lagi KVL di mesh 3. Tapi harus diingat di sini dibuat persamaannya. Ini ada 5 ampere. 5 ampere itu adalah I total yang lewat di B ke D. Maka kita tuliskan 5 sama dengan I1 min I2. Nah, ini kita tulis I1 min I2 sama dengan 5. Gitu. Bu, kok ada ininya 1? Nah, ini karena ini karena memandangnya ini ada R. Tapi kalian boleh langsung ini aja. Ini I1 dikurangi I1 kurangi I2 sama dengan 5. Jadi nggak peduli di sini ada R. Ya, kalau memang sumber arusnya itu seri dengan R yang ada di sini, artinya sumber arus ini atau kuat arus ini akan melewati R yang 1 ohm ini. Ini dan karena 5 ampere ini dia ada di antara 2 mesh, yaitu mesh 1 dan mesh 2, maka ini dianggaplah supermesh. Paham? Sehingga ketika saya ini penjelasannya, kalau saya menyelesaikan
pakai mes 1, mes 2, dan mes 3. Kemudian saya bandingkan dengan menyelesaikan dengan supermes. Nah, supermes dan nanti perpaduan antara supermes dan mes 3. Nah, di supermes tadi kita terapkan KVL. KVL yaitu jumlah tegangan di loop atau di lintasan tertutup ini, ya. Jadi saya jumlahkan dari VAB, VBC, VCD, dan VDA sama dengan 0. Nah, kemudian nanti VAB, ya, VAB. VAB. Nah, VAB ini kita terapkan kan hukum Ohm, I kali R atau sigma I kali R. Nah, I yang lewat di AB ini adalah ada I1 min I2 min I3. Berarti I1 min I3 kali R1 1 ohm. Nah, berarti 1 kali I1 min I3 ini. I1 kali I1 min 1 dalam kurung I1 min I3. Jadinya kan ini. Terus VBC. VBC itu ada 3 ohm dilewati oleh I2 dan I3. Maka saya tuliskan 3 kali I2 min I3. Terus dari CD ini ada 2 ohm dilewati oleh I2. Maka saya tuliskan 2 I2. Terus dari D ke A ada VS. Negatif dulu. Maka saya tuliskan min 10. Atau saya sederhanakan jadi ini min 10-nya pindah ke kanan. Nah, paham dari sini? Untuk menyelesaikan mes 3? Nah, supermes? Paham? Paham, Bu. Oke. Terus kalau KVL di 3, KVL di 3 sederhana aja. KVL di 3 berarti ini VAC tambah VCB tambah VBA. VAC itu ada 2 ohm dilewati I3, berarti ini 2 I3. Kemudian CB ini kebalik ya. KVL di 3. Sorry, ini saya tutup dulu. Ini adalah tadi nah ini VCB ini ya. VCB ini CB adalah 3 dilewati oleh I3 min I2. Terus sama BA. BA itu I3 min I1 lewat di 1 ohm. Sehingga ini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, ya, kita selesaikan KVL di mes 3 dengan KVL di supermes. Coba silahkan diselesaikan. Ini antara yang ini dengan yang ini. Cari I1, ya, cari I1, I2, dan I3. Paham? Paham, Ibu. Ya, silahkan coba.
Sudah? Belum, Bu. Belum. Kami, Bu. Sudah ketemu? Ada yang mengalami kesulitan? Nah, sebenarnya di sini sudah ada ya. Yang mengalami kesulitan? Nanti boleh ini boleh disederhanakan ya. Ini 2I3, ini ada 3I3, ada 1I3, sama dengan berapa? I3, Bu. Oke, 6I3 ya. Terus ini ada apa? 3I2 min 3I2. Terus ini ada Satu. min Min 1I1. 1 sama dengan 0 ya. Itu. Nah, yang di sini sederhanakan. Ini ada I1, ini ada min I3, ini ada min 3I3. Berarti I1 Min 4I3. min Min 4I3. 4I3 terus Plus 2I2. ya plus 2I2 sama dengan 5I2. 5 ya. Oh ya, ini kan 3I2 tambah 2, 5I2 sama dengan 10 gitu ya. Berarti ini ada I1, I3, I2, yang di atas ada I1, I3, I2. Gitu ya. Terus gimana? Sebelum kita eliminasi, ada yang bisa disederhanakan? Apa coba? Kita ada tiga variabel I3, I2, I1, tapi persamaannya hanya 2. Samaan yang ini ya, yang merah sama yang ini. Ya. Ini sih kenapa sih Bu kok dikasih kuning ya? Ini tadi saya akan menunjukkan bahwa kalau mau pakai 3 KVL dengan 1 KVL dan 1 supermesh itu nanti akan mendapatkan persamaan yang sama. Ya. Nah, sekarang ini ada 6I3 min 3I2 min I1 ya. Nah, sementara yang satunya lagi juga ada I1, I3, I2 ya. Bisa kita selesaikan dengan cara ini tambah ini sehingga I1-nya saling menghilangkan. Tinggal kita cari 6I3 min 3I2 sama dengan 0 ya, atau I2-nya kita I2-nya nanti kita sederhanakan, kita substitusikan masuk ke sini. Ya, intinya kalau misalkan udah dapat ini yang merah dan yang merah kan bisa dicari I1, I2, I3 ya. Bisa ya. Nah, itu udah gampang. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kayaknya nggak cukup buat kuis. Gini aja. Ini tolong nanti dikerjakan ya. 1, 2, dan 3. Ini ada 3. Di sini 1, 2, 3 ya. Nah, ini disuruh nyari apa nih? Oh, ini kalau kayak gini berarti hitung nih
berapa tegangan yang terbaca di voltmeter. Nanti hari Kamis di-upload di Epsilon, dan begitu masuk nanti kita kuis dulu. Baru kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Kalau misalnya nanti rangkaian ini ada hambatan lagi Bu yang dipasang seri, itu kita boleh pakai metode diubah jadi R ekuivalen gitu nggak Bu? Oh, maksudnya gimana tuh? Misalnya nanti di dekat D gitu ya, ada hambatan lagi. Nah, D, berarti antara 1 ohm dengan D? Atau di mana? Antara 1 ohm sama 2 ohm nanti ada hambatan lagi Bu. Oh, kalau misalkan gini, misalkan kamu buat di sini ada 2, terus di sini ada 3, misalkan gitu ya? Ya, betul. Nah, itu kan karena di sepanjang dia hanya, misalkan ini tadi ada yang nanya gini, ini ada 2 ohm, terus di sini ada 3 ohm. Sepanjang dari 2 sampai 3 ini masih sama-sama seri dan dia hanya dilewati oleh I2, maka itu bisa langsung kita jumlahkan. Jadi maksudnya R-nya berarti R seri 2 dan 3. Paham? Tapi kalau seperti ini kan bukan seri dengan ini kan? Bukan seri kan ini kan? Bukan Bu. Nah, maka kalau R-nya nanti ada di sini, nyempil di sini, ya berarti misalkan di sini ada R lagi 1 ohm, maka bisa diserikan dengan 3 ini. Gitu, paham ya? Ya, paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup dulu. Ya, silakan dikerjakan. Kayaknya coba cek lagi di PPT-nya ada nggak? Tanya ke saya. Ya. Baik. Tidak ada lagi yang nanya? Cukup? Cukup ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar ya. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Di Kamis ya. Oh ya, jangan lupa hari Kamis itu ada studium general. Tolong registrasi dulu ya, registrasi. Kemudian hadir ya, karena pembicaranya itu dari alumni. Nah, jadi nanti kalian bisa bertanya ya, bertanya pengalamannya ketika mencari pekerjaan seperti apa gitu ya. Baik, saya tutup ya. Terima kasih semuanya.